Konfirmasi peta, gua cek keasliannya dulu nih. Menurut pengalaman gua dan artikel yang gua baca, biasanya emas berbalut dengan tanah. Berarti ini asli dong. Wah, sisanya harus gua umpetin nih. Bre, lihat bre. Gua nemu satu nih. Gak ada yang lain selain ini. Kita jadi kaya raya bre. Wah! Hah? Beneran tuh? Ayo sana Jo. Serius lo nemu mon? Ini coba lo cek. Bentar. Kok? Kenapa tak? Ini mah tai kucing anjir. Gak nyangka, setelah semua kekacauan yang terjadi di kampung itu, ternyata Tato masih harus menghadapi ujian yang jauh lebih berat. Bukan lagi berhadapan dengan Alex atau para mafia, melainkan berjuang melawan masa lalunya sendiri. Dan justru di saat hidupnya mulai perlahan berubah menjadi lebih baik, sebuah pertanyaan baru muncul. Apakah masyarakat benar-benar bisa menerima seorang mantan penjahat? Ataukah bayang-bayang masa lalunya akan terus mengejar kemanapun dia melangkah? Kalau kita melihat kembali kejadian sebelumnya, kehidupan Tato perlahan mulai berubah sejak Pak Kusen menerimanya sebagai anak angkat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Tato merasakan bagaimana rasanya memiliki keluarga yang benar-benar peduli kepadanya. Ia mulai belajar bekerja, membantu orang tua angkatnya, bahkan mencoba menjalani hidup yang jauh dari dunia hitam. Namun perubahan itu ternyata tidak langsung membuat semua orang percaya kepadanya. Di awal cerita kali ini, Pak Kusen masih sibuk memperbaiki rumah sederhana mereka. Rumah tua itu memang sudah berkali-kali mengalami kerusakan. Meskipun kondisinya jauh dari kata layak, Pak Kusen tetap berusaha mempertahankannya dengan segala kemampuan yang ia miliki. Sementara itu Tato hanya bisa memperhatikan dari dekat. Semakin lama ia tinggal bersama keluarga ini, semakin besar pula rasa tanggung jawab yang mulai tumbuh dalam dirinya. Bahkan dalam hati, ia mulai berpikir bahwa rumah ini sebenarnya sudah tidak layak lagi ditempati. Ia sempat menghitung tabungan yang dimilikinya. Dana yang ada memang belum banyak. Sekitar 70 juta rupiah. Jumlah itu jelas belum cukup untuk membeli rumah yang benar-benar bagus. Tetapi pikiran Tato mulai berubah. Dulu uang selalu ia hubungkan dengan kekuatan. Sekarang uang justru ia lihat sebagai jalan untuk membahagiakan orang-orang yang sudah menerimanya. Perubahan kecil seperti inilah yang menurutku menjadi inti perkembangan karakter Tato. Di sisi lain, kehidupan Pak Sahid juga mulai kembali normal. Setelah semua konflik besar di kampung selesai, ia akhirnya kembali ke rumah bersama keluarganya. Bahkan istrinya mulai membahas rencana untuk pindah kembali ke rumah lama mereka. Namun ada satu masalah yang langsung menarik perhatian Tato. Rumah yang dulu sempat ditempati Wena ternyata bukan rumah milik Wena sendiri. Tato mulai penasaran. Siapa sebenarnya pemilik rumah itu? Rasa penasaran itulah yang akhirnya membuat Tato memutuskan menemui Wena secara langsung. Pertemuan mereka berlangsung cukup singkat, tetapi suasananya masih terasa dingin. Wena sama sekali tidak menunjukkan sikap bersahabat. Ia menjawab seperlunya dan seolah masih menyimpan kebencian terhadap Tato. Tato sebenarnya tidak datang untuk mencari masalah. Ia hanya ingin mengetahui siapa pemilik rumah yang dulu ditempati Wena. Sayangnya, Wena memilih tidak memberikan jawaban secara langsung. Bahkan ia seperti sengaja memancing emosi Tato. Namun menariknya, Tato tidak terpancing. Kalau ini terjadi beberapa bulan yang lalu, mungkin perkelahian sudah tidak bisa dihindari. Tetapi sekarang Tato memilih pergi.
Keputusan sederhana ini menunjukkan bahwa dirinya memang mulai berubah. Ia tidak lagi ingin menyelesaikan semua masalah dengan kekerasan. Setelah itu, cerita kembali memperlihatkan kehidupan kampung yang mulai damai. Pak Sahid akhirnya resmi kembali menjadi lurah. Warga menyambutnya dengan hangat. Mereka merasa kampung kini kembali dipimpin oleh orang yang benar-benar peduli kepada masyarakat. Sementara itu, Tato kembali pulang dengan pikiran yang masih dipenuhi tanda tanya. Belum sempat ia menemukan jawabannya, tiba-tiba ia kembali bertemu dengan Jojo dan Max. Hubungan mereka memang sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Namun bukan berarti semua kesalahan masa lalu langsung dilupakan. Jojo masih menyimpan rasa kesal. Menurutnya, Tato tetap memiliki andil dalam kekacauan yang pernah terjadi. Memang benar Tato memiliki alasan ketika menyusup ke kelompok Alex. Ia ingin membalas dendam kepada orang yang telah menghancurkan keluarganya. Tetapi di sisi lain, penyamarannya juga ikut membuat kampung mereka menderita. Tato akhirnya memilih meminta maaf. Bukan karena takut, melainkan karena ia sadar, apapun alasannya, akibat yang ditimbulkan tetap nyata. Menurutku, momen ini menjadi salah satu adegan terbaik dalam serial Story Tato. Meminta maaf bukan berarti lemah. Justru dibutuhkan keberanian yang jauh lebih besar untuk mengakui kesalahan dibanding memenangkan sebuah pertarungan. Disinilah Bang Boni akhirnya turun tangan. Ia meminta Jojo menghentikan perdebatan itu. Menurut Boni, masa lalu tidak bisa diubah. Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan seseorang setelah menyadari kesalahannya. Kalimat sederhana itu sebenarnya menjadi pesan yang sangat kuat. Karena selama ini Tato memang sedang berusaha memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit. Bukan lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan. Mulai membantu Pak Kusen, belajar bekerja, menolak kembali ke dunia hitam, dan berusaha menjadi orang yang berguna. Kalau kita memperhatikan alur cerita secara keseluruhan, sebenarnya part ini bukan menceritakan pertarungan, melainkan perjalanan seseorang mencari kesempatan kedua. Tato perlahan mulai meninggalkan identitas lamanya sebagai mantan anak buah Alex. Namun masyarakat belum sepenuhnya melupakan masa lalunya. Dan itu adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Aku justru menyukai cara Bang Pin membangun cerita seperti ini. Karena perubahan karakter tidak dibuat secara instan. Setiap langkah kecil Tato selalu disertai ujian baru. Semakin ia ingin berubah, semakin sering masa lalunya datang mengganggu. Hal lain yang menurutku menarik adalah rasa tanggung jawab Tato terhadap Pak Kusen. Ia mulai memikirkan rumah yang lebih layak. Mulai memikirkan masa depan. Bahkan mulai memikirkan bagaimana membalas semua kebaikan keluarga angkatnya. Padahal sebelumnya, ia bahkan tidak pernah memiliki tujuan hidup yang jelas. Inilah bukti bahwa kasih sayang bisa mengubah seseorang jauh lebih kuat daripada kekerasan. Kalau melihat arah cerita sampai bagian ini, kemungkinan besar langkah berikutnya Tato adalah mencari pekerjaan tetap agar bisa benar-benar mandiri. Karena memiliki rumah tanpa penghasilan tetap tentu bukan solusi jangka panjang. Selain itu, rasa penasarannya terhadap rumah bekas Wena juga belum benar-benar terjawab. Besar kemungkinan misteri itu akan kembali muncul di episode berikutnya. Aku juga merasa hubungan Tato dengan Jojo dan Max perlahan akan membaik. Mereka memang belum sepenuhnya percaya. Tetapi setidaknya mereka mulai melihat bahwa Tato sekarang bukan orang yang sama seperti dulu. Kepercayaan memang tidak bisa dibangun dalam satu hari. Namun setiap tindakan baik yang dilakukan Tato perlahan akan menghapus bayangan masa lalunya. Menurutku, itulah pesan terbesar dari part ini.
Setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Tetapi selama masih mau berubah, selalu ada kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Yang sulit bukanlah berubah, melainkan mempertahankan perubahan itu ketika masa lalu terus datang menguji. Dan sepertinya, ujian terbesar Tato baru saja dimulai. Kalau menurut kalian, apakah masyarakat nantinya benar-benar akan menerima Tato sepenuhnya? Ataukah akan selalu ada orang yang terus mengingatkan masa lalunya? Dan menurut kalian, misteri rumah yang dulu ditempati Wena sebenarnya akan membawa Tato ke masalah baru atau justru menjadi awal kehidupan yang lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena perjalanan Tato masih sangat panjang dan setiap langkahnya selalu menyimpan pelajaran yang menarik untuk kita ikuti.